Dosa pajak, kolusi oknum pajak dan korporasi, Wilmar sebagai pintu masuk pembersihan nasional. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Uang rakyat dan dosa yang tersembunyi. Setiap hari rakyat Indonesia membayar pajak, baik langsung maupun tidak langsung. Pajak adalah darah negara, tapi sejak awal 2000-an hingga hari ini, justru para penjahat berdasi dalam sistem perpajakan dan perusahaan besarlah yang paling banyak menghisap darah itu. Pusat dari dosa ini ada pada hubungan rahasia antara perusahaan raksasa dan oknum dalam Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu nama besar yang tak bisa dihindari adalah Wilmar Group, perusahaan sawit yang tumbuh besar di atas kekayaan negeri ini, namun justru mencuri hak rakyat. Kasus Wilmar, 11,8 triliun rupiah yang hilang, tapi tak ada yang ditangkap. Selama 2 dekade, Wilmar telah memutar berbagai skema pajak yang mengarah pada dugaan penggelapan senilai 11,8 triliun rupiah. Bukti sudah berlimpah, tapi pertanyaannya, mengapa sampai hari ini tidak ada satupun pejabat pajak yang ditangkap Kejaksaan Agung? Jawabannya bisa ditebak, karena sistem sudah rusak dari dalam. Ada yang melindungi, ada yang mengambil bagian, ada yang pura-pura tidak tahu. Kronologi kerjasama gelap Wilmar dan oknum pajak tahun 2000 sampai tahun 2025. Tahun 2000 sampai tahun 2005, Wilmar mulai mengatur pembukuan keuntungan lewat Singapura. Beberapa pejabat pajak di Medan dan Jakarta, seperti inisial HS dan AP, menerima fasilitas liburan dan honor konsultan. Perusahaan, tahun 2006 sampai tahun 2010. Wilmar menggunakan perusahaan cangkang di British Virgin Islands. Audit DJP menemukan manipulasi PPN dan PPh badan, tapi kasus hilang begitu saja setelah bertemu inisial RW, yang saat itu menjabat di Ditjen Pajak. Tahun 2011 sampai tahun 2015, muncul laporan internal bahwa Wilmar mengalihkan dana transfer pricing lintas negara. Oknum inisial DL, staf khusus pajak, memediasi penyelesaian. Nilainya sudah lebih dari 6 triliun rupiah. Tahun 2016 sampai tahun 2020. Beberapa pejabat pajak yang mengaudit Wilmar justru pindah menjadi konsultan Wilmar di luar negeri. Mereka adalah inisial TM, NS, dan DK. Skema penghindaran diperhalus lewat donasi sosial. Tahun 2021 sampai tahun 2025. Kejaksaan Agung mulai mengendus skandal ini, tetapi sampai hari ini tak satu pun ditahan. Kuat dugaan, tekanan politik dan ekonomi begitu besar sehingga proses hukum berhenti. Perusahaan lain yang terlibat dan oknum pajaknya. Freeport Indonesia. Dugaan kerugian pajak, 9 triliun rupiah. Oknum pajak, NX Dirjen Pajak WS Kepala KPP Timika. Grup Jarum dan BCA. Dugaan kerugian pajak, 7,6 triliun rupiah. Oknum pajak, SH Subdit Penagihan RD Penelaah Keuangan Pajak. Sinar Mas Group. Dugaan kerugian pajak, 6,4 triliun rupiah. Oknum pajak, MH Inspektorat Pajak TK Konsultan dari mantan pegawai DJP. Astra Group. Dugaan kerugian pajak, 4,2 triliun rupiah. Oknum pajak, JP KPP Madya Jakarta. Shopee Indonesia dan C Group. Dugaan kerugian pajak, 2 triliun rupiah, tahun 2020 sampai tahun 2024. Oknum pajak, Alt Subdit Ekstensifikasi. Indofood. Dugaan kerugian pajak, 5,7 triliun rupiah. Oknum pajak, SN dan D, bekerja sama dengan konsultan dari Belanda. Bagaimana mereka bekerja? Pola lama yang terus diulang. Semua perusahaan besar di atas menggunakan pola yang hampir sama. Pengalihan laba ke negara lain, pemakaian perusahaan boneka, restitusi PPN fiktif, suap saat audit pajak, pengangkatan oknum DJP sebagai konsultan setelah pensiun. Mereka mengatur pajaknya dengan sistem berbayar, bukan berdasarkan kebenaran. Mengapa Kejaksaan Agung tidak bertindak? Ada beberapa jawaban yang menyedihkan. Karena mafia sudah masuk ke semua lini. Mereka menyusup ke dalam sistem penegakan hukum dan bahkan menjalin pertemanan politik. Karena ada kesepakatan diam-diam, korporasi memberikan jatah rutin kepada elit kekuasaan agar tidak disentuh hukum. Karena rakyat tidak pernah tahu seberapa besar pencurian ini. Semakin sedikit rakyat sadar, semakin mudah mereka bermain. Total kerugian negara selama 25 tahun.
Dari seluruh perusahaan besar yang disebutkan, jika dikumpulkan dari tahun-tahun 2000 sampai tahun 2025. Wilmar, 11,8 triliun rupiah. Freeport, 9 triliun rupiah. Jarum dan BCA, 7,6 triliun rupiah. Sinarmas, 6,4 triliun rupiah. Astra, 4,2 triliun rupiah. Indofood, 5,7 triliun rupiah. Shopee, 8 triliun rupiah, 4 tahun terakhir. Total, lebih dari 52 triliun rupiah uang pajak yang hilang. Uang ini bisa membangun ribuan sekolah, rumah sakit, atau jembatan desa. Tapi semua menguap demi kerakusan segelintir orang. Apa dampaknya untuk bangsa ini? Anak-anak kehilangan hak atas pendidikan yang layak. Jutaan rakyat miskin tetap miskin karena subsidi dicuri. Pegawai jujur di DJP kehilangan semangat karena minoritas kotor lebih berkuasa. Rakyat kehilangan kepercayaan kepada negara. Negara seakan tunduk kepada uang, bukan kebenaran. Arahan strategis, bersih-bersih dimulai dari Wilmar. Presiden Prabowo harus menjadikan kasus Wilmar sebagai simbol nasional untuk pembersihan total. Langkah yang harus diambil, audit ulang kasus Wilmar oleh tim independen gabungan TNI dan Kejaksaan. Tangkap dan adili semua oknum DJP yang terlibat. Publikasikan semua temuan audit agar rakyat tahu. Berikan kesempatan rakyat untuk melaporkan kejahatan pajak lainnya. Kembalikan dana ke rakyat dalam bentuk pelayanan publik. Arahan Tuhan Yesus Kristus untuk bangsa ini. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 3 ayat 13-14, kepada para pemungut pajak dan prajurit. Jangan menagih lebih daripada yang telah ditentukan bagimu, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kasus ini bukan hanya persoalan hukum. Ini adalah persoalan hati dan nurani. Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran dan kejujuran. Pajak adalah alat keadilan sosial. Tapi ketika dipakai untuk menindas rakyat dan memperkaya diri, itu sudah menjadi dosa. Dan dosa menuntut pertobatan. Arahan Tuhan Yesus untuk bangsa ini. Bertobatlah dari kerakusan. Bersihkan sistem pajak dengan hati takut akan Tuhan. Jangan jadikan pajak sebagai alat bisnis, tapi sebagai sarana berkat bagi bangsa. Dan bagi para pemimpin, beranilah membongkar kegelapan, sebab terang Tuhan sedang datang atas negeri ini. Indonesia harus kembali kepada jalan yang benar. Dimulai dari pajak, dimulai dari Wilmar, dimulai dari sekarang.